teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Have you ever had a dreams that you had you could you do you want you could do so you do you want him to do you so 2,000 years later. Perkenalkan, nama saya Fadila Jana, Prodi Pendidikan Akuntansia, Angkatan 2018, NIM 710141829. Sombong amat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai metode pemecahan masalah atau sering disebut sebagai problem solving. Pengertian secara umum, metode pembelajaran adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan cara melatih siswa untuk mampu menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun masalah perseorangan ataupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri ataupun dipecahkan secara bersama-sama. Sedangkan menurut ahli Syaiful Bahri Jamara, metode problem solving bukan hanya sekedar metode mengajar, namun juga sebagai suatu metode berpikir. Sebab dalam metode problem solving juga dapat menggunakan metode lain dalam mencari data awal hingga menarik kesimpulan. Metode problem solving terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah initial state, yang kedua goal state, dan yang terakhir adalah the obstacle. Initial state adalah awal keadaan yang menggambarkan situasi dimulainya suatu permasalahan. Goal state atau mencapai tujuan akan tercapai apabila individu dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara dan tahapan yang tepat. Dan yang terakhir, the obstacle atau tantangan. Tantangan ini menggambarkan pembatas yang membuat individu sulit memulai atau meneruskan dari keadaan awal ke tujuan. Ya, ada beberapa kriteria pemilihan bahan pelajaran untuk melakukan problem solving itu sendiri. Yang pertama, mengandung isu-isu yang berisikan konflik, bisa dari berita, rekaman, video, dan lain-lain. Dan yang kedua, bersifat familiar dengan siswa. Yang ketiga, berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Dan keempat, mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai kurikulum yang berlaku. Yang terakhir, sesuai dengan minat siswa sehingga siswa merasa perlu untuk mempelajari. Dengan metode ini, guru tidak memberikan informasi terlebih dahulu, tetapi informasi didapatkan oleh siswa yang telah memecahkan masalahnya sendiri. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud menyusun pengetahuan mereka sendiri. Pada pembelajaran berbasis masalah, siswa dituntut melakukan pemecahan masalah-masalah yang disajikan dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian dianalisis dan dicari solusi dari permasalahan yang ada. Solusi dari permasalahan tersebut tidak mutlak memiliki satu jawaban yang benar. Artinya, siswa dituntut pula untuk belajar secara kritis dan diharapkan menjadi individu yang berwawasan luas serta mampu melihat hubungan pembelajaran dari aspek-aspek yang berada pada lingkungannya. Kemudian, manfaat dan tujuan metode problem solving. Manfaat dari penggunaan metode problem solving pada proses belajar mengajar untuk mengembangkan
memberikan beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, memberikan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa yang didasarkan pada anggapan bahwa kemampuan berpikir akan lahir, akan tergali, dan semakin luas apabila pengetahuan semakin bertambah dan semakin diasah. Dan yang ketiga, melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa, serta dalam berbagai macam ragam alternatif. Yang keempat, membina pengembangan sikap perasaan ingin tahu lebih jauh dan cara berpikir objektif mandiri dan krisis analisis baik secara individual maupun kelompok. Tujuan dari pembelajaran problem solving adalah yang pertama, siswa sambil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kemampuan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Yang ketiga, potensi intelektual siswa meningkat. Keempat, siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Berikutnya, langkah-langkah metode pemecahan masalah atau problem solving method. Yang pertama, merumuskan masalah. Dalam menelaah masalah, kemampuan yang diperlukan adalah menganalisis dan merinci masalah yang diteliti dari berbagai sudut. Yang ketiga, menghimpun dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Menghimpun dan mengelompokkan data adalah memperagakan data dalam bentuk bagan, gambar, dan lain-lain sebagai bahan pembuktian hipotesis. Yang keempat, pembuktian hipotesis. Dalam pembuktian hipotesis, kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan menelaah dan membahas data yang terkumpul. Yang kelima, menentukan pilihan pemecahan masalah dan keputusan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah kecakapan membuat alternatif pemecahan, memilih alternatif pemecahan, dan keterampilan mengambil keputusan. Baiklah teman-teman, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't